Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir, kita bisa duduk bersama-sama sejenak dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan perlu kita sadari dengan kesadaran yang penuh, dengan kesadaran yang penuh bahwa kewajiban thalabul ilm itu merupakan a'dhamul wajibat, seutama-utama kewajiban, wa afdalul ibadat, dan seutama-utama ibadah. Jadi kewajiban yang paling agung dalam agama adalah thalabul ilm. Kewajiban yang paling agung dalam agama itu adalah thalabul ilm. Dan seutama-utama ibadah, seutama-utama ibadah adalah thalabul ilm. Kenapa? Satu, karena ilmu merupakan pondasi dasar yang paling dasar. Pondasi dasar yang paling dasar. Itu yang pertama. Kok bisa demikian? Karena agama ini dibangun di atas ilmu. Semua agama ini
persoalan agama semuanya dibangun di atas dasar ilmu. Semua. Ya. Hal ini dilandasi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 108. Kita buka surat 12 ayat pinten? 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama sebuah pegangan. Agama Islam itu dibangun di atas dasar ilmu. Ana disebutkan di situ, qul hadhihi sabili, sampaikan kepada mereka Muhammad, kepada umatmu, ini adalah jalanku. Hadhihi maknanya al-Islam. Ya, hadhihi ayat itu, inilah, nah itu yang dimaksud apa? Ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam sabili, itu adalah jalan hidupku. Itu adalah jalan hidupku. Ad'u ilallahi ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian semuanya kepada Allah ala basirah. Apa ala basirah? Imam Ibnu Katsir menafsirkan, yang dimaksud ala basirah itu satu, dalailun, dalil-dalil. Jadi agama itu dibangun di atas dalil. Artinya nopo? Nek di atas namakan agama kuwi kudu ana dalil. Gak boleh gak iso karepe dhewe. Ya, agama itu bukan karya seni, sehingga tidak boleh ada iya nek Suzuki inovasi ngono, kreativitas. Nang agama kok kreatif iki. Makanya saking kreatif saiki ana sholawat joget dangdut niku. Iku saking napa nih? Kreatif. Dengan alasan apa nanti? Biar orang tidak bosen. Ya gak bosenan dari wong maksiat. Dan itu banyak kan, bukan sholawat syair-syair, syair-syair yang bukan sholawat aslinya. Sholawat yang asli dari Nabi malah ditinggal. Itu karena adanya apa tadi? Inovasi. Nanti nek sholat ngunung mana tiga irama lagi, nanti ada sholat apa lagi supaya nggak bosen? Gak bisa. Iku pakem agama niku syariat, bukan sakarpe dhewe ngoten. Nek dilingno ngono jare sing kene kakean omong, kakean cangkem lah macam-macam. Padahal cangkemnya mek situk-situk ini. Tapi itu dimasalahkan gitu loh. Nah kalau nggak dibiarkan, kalau itu nggak diingatkan, wah gak tutup pundi-pundi Pak. Ya, nanti jenengan lihat kan itu. Wakhir karu-karuan semuanya, berantakan agama itu. Ya. Jenauzubillah, sampai akhirnya ya maksiat, istrinya maksiat, kandungannya maksiat. Itu pertama yang dikatakan ala basirah, itu artinya dalail. Yang kedua, ala basiratin itu bermakna hujjajun. Hujjajun. Hujjah. Artinya hujjah niku napa? Dasar, bukti,
Artinya kalau memang ibadah yang dilakukan itu betul-betul dari Allah, datangkan buktinya itu dari Allah. Ini dasarnya mana? Kul hatu burhanakum, tunjukkan kepada kami burhan, buktinya kalau itu datang dari Allah. Mana? Gak bisa buktikan. Kalau itu memang dari Nabi, mana buktinya? Sebab kalau ada dalil pasti ada riwayat. Makanya agama itu riwayat. Imam Syafi'i mengatakan al ilmu riwayat. Sanad itu agama. Makanya dalil itu ada sanad, hadis itu ada sanad. Kalau nggak perlu bahas sanad, semua orang bisa buat hadis nanti itu. Semua orang bisa buat hadis. Bukan hadis dimasukkan hadis. Sekarang ada banyak itu terjadi. Itu saya dengarkan waktu ada pil dajil itu. Masih ingat ya pil dajil itu? Apa? Dai cilik. Sebenarnya nggak masalah, bagus-bagus saja. Cuma begitu mengambil dalil-dalil ngawur, Pak. Ada yang mengambil perkataan sahabat Ali, katanya Nabi. Itu kan nggak boleh itu. Ya, undur man qal wala tandur makil, undur makila wala tandur man qala. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan. Walaupun anak kecil loh, walaupun anak cilik sing ngomong nek bener ambilen, iku ucapan Ali, bukan ucapan Nabi, tapi di atas namakan ucapan Nabi. Udah nggak benar itu. Nah kalau nggak ada riwayat, nggak bisa ditemukan ini hadis apa bukan. Akhirnya semua orang nanti banyak membuat hadis-hadis palsu. Ya. Dan itu yang kedua, hujjah. Yang ketiga, yang dikatakan basirah itu adalah syar'iyun. Ya, di atas syariat. Kalau memang itu agama, mesti ada sumber riwayat, syariatnya kudu ono. Piye carane? Kudu diketahui. Ya, betulkah seperti itu caranya? Betulkah seperti itu caranya? Ya. Nah, itu banyak hal-hal yang menyimpang dari syariat. Ya, seperti maaf ketika orang ziarah kubur disyariatkan. Disyariatkan, tapi tidak dianjurkan ngesot, gitu loh. Tahu ngesot? Jadi kuburnya di sana, pintu gerbangnya sini, datang ke sana ngesot. Kita ke Masjidil Haram begitu enggak? Mana tempat yang lebih mulia dari Masjidil Haram? Mana coba? Enggak ada. Masuk Masjidil Haram aja enggak begitu kita. Hah? Ini kekuburan. Terus ngomong begini kok dikira menghina. Mana yang menghina? Coromu kuwi sing salah, luruskan. Nggak harus seperti itu. Kamu ke makam ibumu begitu nggak? Hah? Ke makam ibu Anda seperti itu nggak? Enggak, tapi dianjurkan gitu loh. Sampai ngesot, kemudian kuburannya dirangkul. Saya nyaksikan langsung itu. Loh, ini kok jarene kak? Karena kuburan piye? Jangan Gusti Allah, ini kuburan ini. Ya, bukan ziarahnya yang dipermasalahkan, tapi niatnya, caranya itu yang perlu ono sing salah, gitu loh. Ojo kemudian kita ingatkan begini, kita katanya anti kuburan, anti ziarah, diputer-puter akhirnya gak karu-karuan. Kita terima ziarah itu memang dianjurkan dan kita harus ziarah, gitu loh, Mbak. Nah, kita ini kadang-kadang ngerti ngono akhirnya gak ziarah blas. Liya ora? Ya gak bener awak dhewe ya. Salahe ning ngono awak dhewe gak ziarah blas. Ini salah kuwi. Sampeyan biasanya ziarah pirang bulan pisan? Gak blas to? Salah ngono lho. Salah. Kan diperintahkan oleh Nabi, perintah enggak? Diperintahkan. Ziarah. Cuma saja tidak ditentukan apa harus hari Jumat, ya. Ahad buka. Ziarah Ahad boleh nggak? Boleh, buka, nggak ditutup. Ya. Jadi nggak harus
Jumat, nggak harus sore, mawon nggak apa-apa kalau antum berani. Ya, wedi, ziarah bengi wedi ya men. Itu keyakinan yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi. Neng kubur maca ayat kursi, maca qul huwallahu ahad, maca sholawat, maca takbir apa wis diwaca. Dikira ana wong gendruwo ya. Ya, itu namanya basit. Nah, maka ayat ini menjadi dalil bahwa agama dibangun di atas dalil, di atas ilmu, tidak boleh sembarangan. Maka taklim merupakan a'dhamul wajibat wa afdalul ibadat. Itu camkan baik-baik. Ya, mencari ilmu itu merupakan kewajiban yang paling agung, ibadah yang paling utama. Karena agama semuanya dibangun di atas dasar ilmu. La yakumuddin, dikatakan oleh Syekh Salim Id Alilan, la yakumuddin illa bih. Agama iki gak iso dilakoni tanpa ilmu. Agama tidak bisa dikerjakan tanpa adanya ilmu. Ya, coba antum tayamum tanpa ilmu, nggak usah sing muluk-muluk, nggak usah sing muluk-muluk. Tayamum nggak pakai ilmu, gimana? Ya kayak wudu akhirnya. Loh bener, saya saksikan itu di pesawat itu. Ada orang keturunan Arab. Nah keturunan Arabnya gak ngaji ya salah ya tiba. Walaupun keturunan Arab. Jadi waktu umroh itu di pesawat ada orang tayamum. Kalau di rombongan kami kan kita kasih sosialisasi ya. Jadi sebelum berangkat itu dipastikan harus bisa gitu, harus bisa. Jangan sampai nggak bisa gitu, harus bisa dites nanti, tes gitu. Gimana tayamum? Tayamum nunggu gampang kok, ya. Jadi berwudu pakai debu. Cuma kan bayangannya mau wudu pakai debu akhirnya dikurang dari wudu dikerawui ngono. Ya. Jadi ya seperti itu akhirnya. Bajunya begitu kru pesawat mengatakan masuk waktu dhuhur, kru pesawat begitu langsung, sing tim kita langsung action sudah sesuai dengan yang kita sampaikan. Nah, ini bukan rombongan kita gitu loh. Jadi ada di seberang jalan sana, di kursi sebelah kiri saya sana, terus wudu, kopiannya dilepas, terus diusapkan dengan usapkan 3 kali, baca 3 kali, sikut sampai sikut. Lah kok tutuk sikut-sikut barang ngono. Oh, ping telu barang das. Akhirnya kula guyon kurang situk, enggak pakai kumur-kumur dia. Kumur-kumur karena seneng debu. Iki yo apa? Iku sekedar wudu Pak Ben. Sekedar tayamum. Sampe enggak belajar salah, ngono lho. Bagaimana nanti ketika safar, ketika sholat jamak qashar, tambah marat-marit kabeh. Tidak ngerti kok. Ayo coba semen pekso ayo. Hah? Engko sing sholat jamak jare wong sholat kok dindet ngono jare dindet. Oh, enggak sholat dindet itu. Gak ngerti nek ana jam qashar itu enggak ngerti. Kapan di jamak, kapan di qashar, enggak butuh ilmu. Ayo ojo ngaji ayo. Bagaimana ketika Anda sakit? Sholatnya gimana? Tanpa ilmu? Gimana? Belum lagi istri kita. Ya yang balik-balik watuk ngentut, watuk pipis, watuk itu siapa sholat iki? Ben watuk mesti ngentut. Pemane sing wis tuwek ngene pelorane dol kabeh. Gila. Nah, kondisi-kondisi seperti itu boleh dijamak enggak? Boleh ketika kondisi masyaqqah, beban-beban berat. Piye carane? Lho, butuh ilmu meleh. Butuh ilmu meleh. Maka ilmu agama tidak bisa dilakukan tanpa ikut dasar pertama kudu digacoi. Makanya nek gak ono udzur jangan sampai ndak ngaji ya. Nah sampean gak tahu ngaji Ustaz sampean. Pirang bulan gak tahu ngaji. Ini qadarullah istri saya sakit Pak ya, dari mulai kecelakaan itu sampai beruntun terus. Kecelakaan itu sampai 4 bulan pemulihan, ndak bisa banyak kerja, saya harus dampingi. Mari ngoten kena lambung. Menjelang Ramadan itu kena lambung 1 bulan penuh itu. Ini sakit ya. Terus itu sampai tipes, akhirnya tipes kena ISK campur dengan tipes. Jadi nggak bisa ditinggal jauh-jauh. Setelah itu saya ambruk. Giliran kan suami istri setia gitu.
gering sitok gering kabeh. Allah gitu. Pun nggih. Nah, itu yang pertama yang perlu kita camkan, bahwa ojo sampai gak ngaji nek ono udur sing temen. Kalau sekedar males titik wis kudu ditabrak, males kudu ditabrak. Soalnya kok dadi langganan, males titik gak ngaji, males titik gak ngaji. Jane kula mbek sampeyan iki teman-teman kepin masuk surga apa ora ngono jane. Kok blambleh ngaji ini. Ya, sing teges ini ngaji ini. Terus teman-teman yang nggak hadir dicari datangi ke rumahnya, ya, karena imannya orang mukmin itu mahal. Kehilangan satu orang mukmin hilang, meninggal gitu ya, itu lebih berat daripada lenyapnya dunia ini. Lenyapnya dunia itu lebih ringan daripada hilangnya orang mukmin satu orang. Makanya anak konco ngaji gak ngaji, biasa ngaji gak ngaji, tolak ini ngomai, ya dalai, parani, ngoten nggih. Kemarin kemana kok gak ngaji antum? Ya barangkali ada masalah, ya jangan diam, barangkali ada masalah. Lalu ada masalah dibantu, formasikan sama yang teman kita butuh bantuan, gitu. Untuk dijarnoi, ya eman gitu loh. Nah, kehilangan orang-orang soleh itu musibah. Paham nih? Dicari temennya, minimal ditelepon, ya diparani sing lebih bagus. Apalagi kalau no bakso, no ganteng kan. Sampai kok angel metu ya. Sepeda yono, waktu yono. Lanjut kan ziarah ke teman untuk ngajak orang lagi ngaji itu pahala apa enggak? Nah, cok males-males sampai nanti. Cok males-males. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan materi kita tentang kitab Firqatun Najiyah. Info yang masuk ke saya terakhir itu masih perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, itu bab pertama tentang bab Firqatun Najiyah. Ya, masih bab pertama tentang Firqatun Najiyah, poin ke-6. Ya itu ya. Dan sekarang kita masuk poin ke-7. Ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anul Karim, bil Qur'anil Karim. Ya, ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita. Poin ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala apa? Memerintahkan kepada kita an na'tasima jami'an bil Qur'an, untuk apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, wa an la nakuna minal musyrikin al-mutafarriqina fi dinihim syai'an wa ahzaban, syia'an, ya, syia'an wa ahzaban. Dan Allah melarang kita la nakuna minal musyrikin, jangan sampai menjadi golongan orang-orang musyrik. Jadi Allah merintahkan kepada kita apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, dan apa? Melarang kita dari perbuatan musyrik dan mutafarriqina fi dinihim, berpecah belah dalam agama. Berpecah belah dalam agama. Ya, syia'an, bergolong-golongan, wa ahzaban, berkelompok-kelompok. Ini yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, yang kemudian pada ujungnya apa? Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap golongan membanggakan golongannya masing-masing. Ya, setiap golongan membanggakan golongan masing-masing. Wa yahbiruna Rasul Al-Karim, dan Nabi memberitahukan kepada kita, ya, Nabi yang mulia memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita, annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran. Orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi sangat banyak. Ya, berpecah belah menjadi sangat
banyak. Wa annal muslimin sayaftariku aktsaru minhum, dan orang-orang muslim akan berpecah belah lebih banyak dari mereka. Orang Yahudi berpecah belah, orang Nasrani berpecah belah, mendapati jumlah yang sangat banyak. Lah orang muslim pecah belahnya lebih banyak dari mereka. Ngoten. Makanya dibuat guyonan, orang muslim itu hanya lebih banyak dari orang Nasrani gitu. Orang Nasrani biro telu, orang muslim oke. Orang sing kuburan, ayo jimat tadi Tuhan, ada enggak? Ada enggak? Minta perlindungan kepada jimat, ada enggak? Nyembah batu akik, ada enggak? Ada. Ya. Waktu apa jenenge iku? Kul buntet. Sampeyan tahu kul buntet? Enggak tahu. Deso sampeyan, Pak. Kul buntet karo. Jadi batunya batu gitu, Pak. Batu putih, keputih banget, terus di belakangnya niku wonten kayak apa niki jenenge? Obat nyamuk gitu lah, baru-baru. Iku nek dikeceri jeruk pecel mlaku nih. Kula biyen duwe kula biyen. Biyen nek saiki wis obat saiki pisan. Biyen ojo diceritakno ya. Itu zaman dulu saya masa kecil saya itu, wah didoleki wong niku, Pak. Didoleki wong. Nah, saya mengejarkan apa? Kapan saya terakhir ngaji ke Pacitan? Di Pacitan, di pesisir itu, yang pantai selatan itu saya nemu banyak sekali ternyata kul buntet itu, Pak. Banyak sekali. Wah, kita dolai. Begitu main di pasir sama anak saya, oh iki kul buntet iki. Oh kaget, wah kiriman tekan nyiro gitu ini. Saya cari akhirnya, Mas, dolek dong gini. Oh, bobi jadi anak saya. Terus pokoknya dolek modelnya nih jadi. Ditunggu banyak dong itu, banyak di sana itu. Coba nih tak gawe ini tak di-share lah. Lumayan nih, Pak. Bisa 1 juta payu ya nih, kul buntet nih. Bagi dunia perkelenian nih. Tak share teng kanca-kanca. Ayo sapa sing gelem sing rotok gede iki larang. Nek grup pengajian. Iki jenenge kul buntet, Mas, ngono. Aku oleh teko Nyi Roro Kidul ngono. Allah, itu jadi Tuhan. Dikeramatkan. Ya, belum lagi pohon-pohon yang keramat. Masya Allah, banyak. Tusuk konde jadi Tuhan, sabuk jadi Tuhan, jaket bisa jadi Tuhan. Ngerti jaket Ontokusumo sampean? Karo sampean. Nah, gak karo. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi Tuhannya umat Islam itu 1 juta. Rena-rena nih wis sembarang kali disembah. Ngalang-alangi wong Hindu ngoten. Sampun. Nah, jadi Rasul mengabarkan orang Yahudi dan orang Nasrani akan pecah menjadi banyak, dan orang Muslim berpecah belah menjadi lebih banyak. Ya, wa anna hadhil firq, dan sesungguhnya golongan-golongan ini satakunu aradatu lidukhulin nar, ya, dan semua golongan-golongan ini akan Allah masukkan ke dalam neraka. Masya Allah, ini karena mereka jauh daripada kitab Robnya dan jauh daripada sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada beberapa poin pembahasan dalam poin yang ke-7 ini. Yang pertama, wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi poin yang ke-7 ada beberapa pelajaran penting. Wajibnya kita berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran pertama dari poin ke-7 ini. Ya, karena Allah merintahkan kita untuk berpegang teguh, dan Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat 103. Al-Imran 103. Iya, kita buka Al-Imran 103. Ini faidah. Kenapa kok kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran? Kita lihat perintahnya dulu. Surat 3, 100 berapa tadi? 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Iya. Silakan. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Cukup. Ada perintah apa di situ? Pertama, perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan bercerai-berai. Bon, ini dalil dari Al-Quran. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW, adapun dalil dari sunnah Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan undangan Allah. Masya Allah, Al-Quran ini merupakan apa? Undangan Allah. Fa'aqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Maka penuhilah undangan Allah itu sesuai dengan semampu kalian. Penuhi undangan Allah itu semampu kalian. Ini pesan Nabi yang pertama. Al-Quran itu merupakan undangannya Allah. Penuhilah undangan Allah itu semampu kalian. Pesan yang kedua, inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Quran itu tali agama Allah yang sangat kokoh. Nah, ini. Maka yang dimaksud habl di ayat ini, itu yang dimaksud apa? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama. Tali agama Allah itu apa? Al-Quran. Mana tafsirnya? Tadi disebutkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, hadis Nabi SAW mengatakan, inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Quran itu tali agama Allah yang sangat kokoh. Wa nurul mubin, cahaya yang sangat terang. Al-Quran merupakan cahaya yang sangat terang. Wa shifa'un nafi, obat yang sangat bermanfaat. Obat yang sangat bermanfaat. Ya, shifa'un nafi, obat yang sangat bermanfaat. Ismatun limat tamassaku bih. Al-Quran akan menjadi penjaga. Ya, Al-Quran akan menjadi penjaga liman tamassaku bih, bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Al-Quran menjadi penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Ya, wa najatun limanittaba'ah, dan akan menjadi penyelamat. Menjadi apa? Penyelamat bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini petunjuk dari Nabi bahwa Al-Quran merupakan tali agama Allah yang sangat kokoh dan memiliki keutamaan-keutamaan. Makanya kita disuruh berpegang teguh, karena di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran
itu mendatangkan faidah-faidah yang sangat besar. Sebelum kita masuk pembahasan tentang fawaid, ya, faidah dari iktisam bil Quran, ya. Jadi yang sebelum kita bahas faidahnya, apa sih keistimewaan kok sampai Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kenapa? Itu alasan yang pertama. Nah, itu nanti ada dua sisi pembahasannya. Pertama, keutamaannya, dan yang kedua, dampak buruk ketika mengabaikan Al-Quran. Jadi ada dua pembahasan dalam poin ini. Ya, apa sebabnya Allah merintahkan kita iktisam, dan apa pengaruhnya kalau kita tidak iktisam, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, itu kira-kira apa bahayanya, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ini, kita belajar dulu, kita pelajari dulu yang dimaksudnya termasuk dari iktisam, ya. Jadi yang dimaksud berpegang teguh itu apa pengertiannya? Ya. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran itu? Apa yang dimaksud berpegang teguh dengan Al-Quran itu? Termasuk yang dimaksud berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, termasuk bagian dari iktisam bil Quran, amalan-amalannya itu yang pertama adalah an yulazima tilawatahu. Yang pertama, hendaknya melazimi apa? Bacaannya. Ini melazimi bacaannya. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksud berpegang teguh itu kita dianjurkan apa? Melazimi bacaan dan menjadikan bacaan Quran itu bacaan yang paling sering kita baca. Nah, dari sini kita sudah kena kita. Sudah kena apa enggak? Kena bacaan Quran yang paling jarang kita baca. Itu fakta di lapangan dalam kehidupan kita. Yang paling sering dibaca apa? Kitab WA. Ini kepingin kaum muslimin dimenangkan tekondi. Banyak itu kita saksikan, khutbah itu luar biasa menggelegar gitu. Kita tidak boleh biarkan kedzaliman merajalela. Kita enggak boleh, harus kita lawan kedzaliman. Sementara yang ceramah ini mendolimi diri sendiri. Dengan apa? Menelantarkan Quran di rumahnya. Itu pertanyaan kita, Pak. Bagaimana kita dengan interaksi kita dengan tilawah aja dulu? Apakah kita sudah menekankan kepada diri kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, apa sudah menekankan diri kita untuk selalu melazimi bacaan Al-Quran ini? Sudahkah itu kita tekankan pada diri kita? Sampun rutin baca Quran ini? Sampun. Alhamdulillah Ustaz, setiap sholat saya baca Quran. Sampai tak ketraki sampai gue, Pak. Ayo aja sampai wong sing ngaji ngenten iki enggak baca Quran. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Karena Rasulullah menekankan kepada kita seperti itu. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Sinari rumah-rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu nek iso dilakoni di omah. Ini gak iso ndak masalah. Yang bisa dilakukan di rumah usahakan. Seperti qobliyah ba'diyah, ya. Yang rumahnya dekat-dekat dengan masjid, qobliyah ba'diyahnya di rumah diusahakan. Tapi kalau di rumah di masjid-masjid umum, kalau kita jamaah sana sulit Pak diterapkan. Sampeyan sholat qobliyah tutup masjid wangi mulai kabeh pisan. Nggih mboten.
Oh, banter sholat. Enggak mungkin itu kita lakukannya di masjid. Nah, nanti ba'diyahnya usahakan di rumah. Makmurkan rumahnya. Bedakan rumah kaum muslimin dengan orang munafik rumahnya. Dan Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, ya, setelah Nabi memerintahkan kita untuk memakmurkan rumah kita itu dengan apa? Al-Quran, dan disuruh memakmurkan rumah kita itu dengan sholat sunnah. Nabi mengingatkan, la taj'al buyutakum kal qabr, atau la taj'al buyutakum kuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Artinya apa? Sepi dari ibadah. Jadi kuburan itu sebenarnya sepi. Masa kita malah kualik? Iya kan? Yang rame kuburannya, yang rumahnya sepi malahan. Padahal Nabi menyuruh kita rumah kita ramaikan dengan Quran, ramaikan dengan ibadah. Dan ini ayo dilakoni. Ojo hadis itu dikaji, dibahas, dicuat, tapi gak tahu dilakoni. Yang gak akan ditolong oleh Allah kita ini. Ya, dan istrinya diingatkan, suaminya ibu diingatkan, ya, kok sudah 3 hari suami nggak kedengaran baca Quran di rumah, ya, ingatkan, ya, kok sudah 3 hari nggak dengar suara ayah nih, kangen baca Quran ya, walaupun lagunya gak enak jarnuai, ngono loh, gak enak sampai ngomong, gak gelem ngaji, gitu. Saya dulu trauma, istri saya awal-awal waktu pengantin baru dulu, ya, tajwidnya kurang bagus waktu itu ya, terus dilakukan karena ya kepingin memperindah. Terus akhirnya saya kuyoni, nih lagu gembret ngono-ngono. Aku nyeledok ae ngomong kita mek guyon matin. Enggak tuh masuk ning ati, Pak, gak gelem maca Quran. Jadi kalau ada saya itu langsung alhamdulillah ditutup. Satu kali saya nggak terasa kok. Kenapa kok ditutup? Akhirnya 2 kali habis dari masjid itu pulang, begitu dengar pintu saya buka, alhamdulillah selesai sudah loh. Kok setiap kalian tak ingatkan, sampean kenapa kok kalau baca Quran kok ada saya mesti ditutup? Nang timbangan suami gembret, oh wingi toh, gara-gara wingi. Tadi wis jarnoai gembret jarnoai, ya. Wajane awak dhewe iki turunane wong Jawa Timur, ya. Masih gorokan dipak-pakno ya gak iso kayak Timur Tengah, sing kayak Timur iya. ya, bismillah, dipelajari bareng-bareng, diingatkan istrinya, ojo sampai berhari-hari berturut-turut tidak baca Quran sama sekali. Itu kewajiban sampean wong lanang-lanang. Dosa jenengan kalau membiarkan istrinya jauh dengan Quran. Dosa dan dolim. Dirayu, kok wangel, ayo maca Quran sak lempir 50.000. Ngono lho. Enggak semangat ibu-ibu. Aku mau 5 lempir. Jadi sing lanang gak 2 lempir. Dirayu, didekati, harus komunikatif suami istri itu. Ta'awun, nggak bisa tegak agama kalau suami istri tidak tahu. Itu yang pertama, baru membaca saja ini, Pak. Baru baca saja. Dadi nek sampean kali kula niku jauh dengan Quran, enggak pernah baca Quran, gimana kula mbek sampean kepingin mendidik, membentuk anak-anak yang cinta Quran? Bagaimana? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mulai dulu bapak-bapaknya, mulai dulu ibu-ibunya, dan terus harus dilatih itu. Ya. Siang sempat baca siang, sore sempat baca sore. Ada peluang, manfaatkan baca Quran. Ya, dan banyak riwayat-riwayat yang menegaskan tentang keistimewaan rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ini nasihatnya Abu Hurairah. Apabila rumah itu dibacakan Al-Quran, ada 4 keistimewaannya. Kata sahabat Abu Hurairah. Pertama, rumah itu akan diluaskan oleh Allah, hatinya pemilik rumah itu. Ya, Allah lapangkan hati pemilik rumah itu, dilapangkan. Akhirnya apa? Betah di rumah. Masa iki wong akeh enggak betah di rumah. Ya, mangan milih ndolek ngarepe Indomaret malah.
Mangan ngarep itu ngarep. Ya. Enggak tentram di rumah. Itu yang pertama, keistimewaan. Yang kedua apa kata Abu Hurairah? Yang kedua, rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an akan apa? Selalu didatangi oleh malaikat-malaikat rahmat. Loh gitu loh. Karena Allah perintahkan setiap hari itu malaikat secara khusus untuk mendatangi suara-suara Al-Quran. Di mana dengar suara Al-Quran, malaikat ini mendatanginya. Dan adakah rumah yang paling istimewa kecuali rumah yang mendapat tamu-tamu malaikat-malaikat rahmat? Tidakkah kita ingin rumah-rumah kita itu dijadikan apa? Persinggahan malaikat-malaikat rahmat. Ojo kula mbek ngaji rono rene mau malaikat itu diwacane Quran. Itu banyak di antara jamaah kita. Wis gak usah orang lain. Jamaah kita. Ngaji rono datang, tapi rumahnya enggak pernah dibacakan Al-Quran. Jangan biarkan rumah-rumah kita gersang dari Al-Quran. Tolong diperhatikan, setelah dari sini barangkali ya, sampean kok wis telung dibengi gak maca Quran blas. Sepulang dari sini langsung baca Quran. Ojo ngenteni menesuk gak sida maneh. Wis tak gak percaya sampean. Pulang dari sini langsung baca Quran. Karena saya mencium ada yang gak baca Quran blas iki. Ayo ojo ngaku ngono sampean. Ambu Pak sampean iki. Jadi telung dino gak maca Quran. Kok bisa wong mukmin gak maca Quran blas betah atine iku. Kok endi imanmu? Kok endi keyakinanmu? Penyanyi itu tiap hari nyanyi, Pak. Garing atine nek mboten nyanyi niku. Wong sampean kali kula mengharap surga kok koyo ngono niku lho. Kok dibiarkan hatinya kering daripada Al-Qur'an. Wis mulai teko kene ngaji. Mbok 10 ayat wis terserah sampean. Kalau mencium niki sampean ono sing gak maca Quran blas pirang-pirang dino iki. Kayak dukun. Tapi saya yakin ada, nggih mboten? Wah, ngono ngaku jelas ngono. Aku cek gak salah. Ibu-ibu, ada enggak beberapa hari enggak baca Quran? Kon alhamdulillah, bojomu jujur, Pak. Bojomu jujur, rabin terus. Tegur istrinya enggak baca Quran. Kenapa enggak baca Quran, Dek? Apa kamu sariawan? 10 ayat baca. Masuk gak iso sampean 10 ayat sampean. Sampean WA berkali-kali, beribu-ribu ayat sampean baca di WA itu. Sementara Quran hanya 10 ayat tidak sempat. Tangisi dirimu itu. Buruk itu. Tidak baik. Walaupun sudah ngaji kemana-mana jenengan. Yes, aku pesen iki mau. Sing wis pirang-pirang dina gak maca Quran, mulai tutuk omah langsung baca Quran. Entah 10 ayat, entah 5 ayat. Baca. Nek gak sampai mulai sampai besok gak akan baca lagi jenengan. Dan itu akan dipermainkan oleh syaitan. Makanya sahabat Abu Hurairah mengatakan, rumah yang sering dibacakan Quran akan didatangi oleh malaikat-malaikat rahmat. Yang ketiga, apa kata sahabat Abu Hurairah? Setan-setan akan berlarian meninggalkan rumah tersebut. Berlarian meninggalkan rumah tersebut. Karena enggak betah dengan Al-Quran. Lho ngaten. Makanya kalau mbak sampean engko mau pirang-pirang dino makate maca Quran abot lho, Pak. Sampeyan titeni. Wis oleh petang dino gak maca blas terus maca Quran. Oleh sak lempir betam-betam sampeyan kok. Cobaan enggak percaya. Sampeyan ket maca sak Quran baru sak lempir wis pegel. Terusno ngene iku, terusno. Ngopi dhisik. Nek kanu kaploken didik plak ngono. Apa maca Quran gak doyan wong mukmin kok gak doyan Quran iki. Wis gak bener nih, mboten bener. Diragukan keimanannya itu. Karena sing gak seneng Quran iku telu. Kafir, munafik, setan. Mbok kula mbek sampean sing ndi? Sampeyan ningali. Semua yang gak suka dengan Quran siapa? Orang kafir. Orang munafik itu paling benci kalau Quran dibaca itu. Yang ketiga siapa? Ngoten. Lah wong mukmin ngaku-ngaku mukmin kok wedi karo Quran itu. Mana kadang-kadang ada organisasi-organisasi ngaji Quran dicurigai, dangdut dijogo. Wis mbah mikir dhewe. Ana apa ora?
Kan iso gak bener ngene iki. Nah, wis ngaji dandani awak malah dicurigai, dibuyarno, difitnah. Dangdutan sing jelas-jelas maksiat malah dijogo, malah melok nyawer. Wis mbuh wis. Walak-walike zaman ngene iki, Pak. Walak-walike zaman. Insyaallah fitnah akhir zaman. Sampun, itu yang ketiga. Yang keempat apa kata sahabat Abu Hurairah? Rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an itu akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Di antaranya anak-anaknya dilembutkan oleh Allah Ta'ala. Anak-anaknya dilembutkan oleh lebih kena diatur, lebih mudah dinasehati. Lang bapak ibu gak tau maca Quran anak-anake gak ngreken nasihat dilok-ilokno. Kon iku nurun sapa? Ya nurun sampean. Kok nurun sapa? Ya. Sampun ya. Itu yang pertama dari tilawah. Jadi yang disebut dengan i'tisam bil Quran yang pertama apa? Melazimi bacaannya, melazimi bacaan itu i'tisam Quran. Yang kedua, termasuk i'tisam bil Quran adalah selalu mengkajinya. Selalu mengkajinya, mentadaburi maknanya. Mentadaburi apa? Maknanya. Mentadaburi maknanya. Ya, kita lihat di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 82. Ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Iya. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Masya Allah. Ini Pak, ya. Itu dalil dari Al-Quran. Jadi yang kedua, yang dimaksud i'tisam bil Quran itu adalah selalu mengkajinya, belajar ke majelis-majelisnya, menghayati maknanya. Yang ketiga, termasuk i'tisam bil Quran. Nah, ini diantara kekuatannya adalah berupaya untuk mengamalkan kandungannya, merealisasikan dalam kehidupannya. Nah, ini yang disebut dengan membangun rumah tangga yang islami. Kak bengak-bengok tok ning mimbar, kita tegakkan syariat, bojone blonjo gak kudungan. Iki opo terusan ngomong ngoten niku? Dagelan apa piye ngoten. Ngapunten saya ngomong begini karena kita sering dituduh apa enggak peduli dengan syariat. Oh, apa wong ngaji salaf iku? Ngaji tok gak peduli dengan syariat. Apa sih tegakkan syariat itu? Rumah-rumah kami penuh dengan syariat agama. Kami mau tidur, anak-anak kami kita ajari wudu. Lho ngoten. Bukan itu syariat? Anak-anak kita pun kita ajarkan cinta Al-Quran. Tidak satu pun putri kita yang sudah balik keluar tanpa menutup aurat. Pergaulan betul-betul kita awasi. Bukankah itu penegakan syariat? Ya, makanya teman-teman yang berteriak-teriak di atas mimbar, kita tegakkan syariat. Tegakkan syariat itu di rumah kalian dulu. Ngaten loh. Ya Allah, ya Allah. Nah, ngeten iki sing gak negakno syariat sinten sing gak peduli? Hah? Ya awasi, ya, dididik anaknya, dididik keluarganya. Ya, kita balik-balik kok ngaji masalah akidah mun Ustaz gini sampean niku jeneng gak tau bahas masalah jihad. Saya dikritisi begitu. Jihad sampean niku aku ngaji 12 tahun dijejeli jihad terus. 12 tahun kita ngaji dijejeli dengan jihad. Oh. Tapi syariat
Tidak ngerti apa itu jihad. 12 tahun saya bergabung dengan Jihadiyah. Ustaz Abu Jibrin, Ustaz Abu Rozan, Ustaz Abu Najwa, itu kita dulu satu rumpun. 12 tahun kita dididik kader kayak gitu. Keras kalau kami ngaji itu, keras. Wis pokoknya nek ngadapi perbedaan itu wani debat, wani gelut mek ngono tok. Lho saya itu. Kami di pabrik itu ada sholat jamaah itu, kita mendirikan sholat sendiri. Kali kita anggap sholatnya enggak sah. Wudune wis salah kabeh. Wis kasar kita dulu kasar. Begitu ngaji sunnah ya Allah. Cara sepeda motor itu gak ono surate, gak ono STNK ngono. Blong-blongan, gak ngerti akidah, gak ngerti apa itu istilah-istilah. Betul-betul nampak kejahilan kita. Setelah ngaji, jelaskan definisi akidah apa? Tolak. Akidah berapa macam? Tolak. Mahwal ibadah, apa itu ibadah? Dak ngerti. Syarat ibadah, dak ngerti. Rukun ibadah, dak ngerti. Tapi kita sudah muluk-muluk masalah jihad. Wong cewek urung iso. Ngono. Tanya orang yang teriak-teriak, coba bagaimana cara mandi junub yang syar'i? Wis ngetes ngono tok. Itu syariat apa bukan? Syariat apa bukan? Syariat. Betul, Pak. Saya malah ketemu dengan tokoh besar. Tahun 80-an itu membuat geger kali sosok itu. Ya dari kelompok Jihadiyah Komando Jihad. Pernah dengar? Hah? Tokoh besarnya saya temui. Kon ngaji nang dina jaringan. Kalau ngaji gabung niki. Saya gabungin 12 tahun itu katanya, wah niku sik dulinan ngono jarine. Padahal kene iki wis mangsane iki wis wis gak karu-karuan. Kafir musyrik itu wis langganan kita ini. Ngono kafir, wis langganan kita ini. Setelah kita ngaji sunnah ya Allah itu terbelalak kita. Jadi kita jauh daripada ilmu. Tafsir niku bukan tafsir ulama, tafsir pengalaman pribadi. Ya mirip LDI itu. Ya, di LDI itu kan begitu. Coba tafsir ulama siapa yang dipakai? Hah? Nggak ada kan? Ya sesuai dengan apa? Umamnya. Diambil dari mana coba itu? Ya itu persis itu Pak di situ, persis di situ. 12 tahun saya di sana itu. Begitu ngaji ketekan anak-anak, sampai nafsir nongon iku tukon di jari ini. Aku bingung gak bisa jawab. Saya iku tukon di sampai nafsir. Ulama siapa? Jadi bersambung-sambung ini bingung kita. Iya sambungin yang dikaro. Astagfirullah. Ya, begitu kena ya Habibnya menafsirkan begitu. Artinya Amir kita menafsirkan begini. Lah Amir itu kondi, mandek pisan. Amir itu kondi tafsir kayak ini. Apa ketemu Jibril? Allah gitu Pak. Kisah itu. Nah itu ketemu tokohnya ini. Kayak gak wedi tiang niku gak wedi mati Pak tiang. KTP ndak punya dia. Aku gak KTP, mau gak syar'i. Nah sampean kan tinggal di negara ini. Iki bumi ini Allah. Sing berhak urip iki wong sing mukmin. Ayat keluar. Kami wariskan bumi itu kepada orang-orang yang dadi sing punya hak hidup di atas bumi ini orang yang beriman. Kafir gak oleh. Iki pendekar temen iki. Aku gadek syariat moh urip iku mulyan ini ono syariat. Leres Pak, leres ngaten kula. Mau mantep Pak. Iki jenenge jihad temen iki. Kalau ngaji teng gabung teng jihadian iku dinyak-nyak tenan Pak. Kan ngaji ndek iki dadi kenal ternyata ustaz saya itu. Cak Toha iku ustazmu. Diulang apa nak ngono ya. Di ngaji Quran ngaji kelompok sak wulan ngumpul pisan niku. Nggih, iku duncalilan tos itu lak buyar ngono jadi. Lho ngono. Iki ngajine wong opo iki ngono. Itu ternyata ada gerakan di bawah tanah. Nah, begitu kita mengagumi, menakjubi, ya iki jihad bener ini. Ketoto ini ngoten batin itu, Pak.
Jarak 10 menit ada wanita nyugui teh, nggak pakai jilbab. Ya tak kira kan pembantunya gitu. Ini pelayan itu ngeri Ustaz. Tuh bojoku iku Mas. Kaget belum lagi terus syariat sing ndi. Wah, salah nggon iki. Salah nggon iki Mas, salah masuk ini. Terus negakno syariat iku sing ndi? Ya, istri nonton dangdutan ya dijarno. Ya terus sampean kali kula gak cemburu. Istri dimurkai Allah nih. Gak cemburu. Gak sayang dengan istri. Sayangi istri, selamatkan istri. Oh coba kalau istri jenengan dimurkai orang lain gimana? Sampean gak cemburu, gak kepingin, kenapa kamu benci istri saya? Kenapa kamu kok benci suami, memusuhi? Itu kan cemburu kita sebagian. Lah bagaimana kalau istri kita dicembui, dimarahi orang lain kita gak terima, dibenci orang kita gak terima, tapi kalau dibenci Allah kenapa kita diam? Kan lebih berat mestinya kan? Saged dipahami ini? Maka cintailah istri kita, jaga istri kita, rawat istri kita, ya supaya apa? Menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dituntun kepada syariat ini. Pun itu yang ketiga. Iya, betul. Konsekuensi dari iktisam bil Quran. Iktisam bil Quran itu bagian-bagian dari bentuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat adalah diwariskan ke anak-anaknya. Diwariskan ke anaknya, disampaikan kepada rekan-rekannya, disampaikan kepada teman-temannya, supaya apa? Supaya terjaga terus. Sebab amal ini kalau tidak dilanjutkan itu tidak akan terpelihara. Makanya Nabi mengatakan apa? Bada'al Islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada amin. Islam itu dimulai dengan keterasingan dan akan kembali menjadi asing. Kenapa Islam menjadi asing di mata umat Islam? Ayo, apa sebabnya? Kok iso Islam menjadi asing di mata umat Islam? Jadi umat Islam melihat satu keasingan dengan syariat Islam. Kenapa? Ada beberapa sebab. Sebab pertama, sedikitnya ilmu umat Islam kepada Islam. Ya, sedikitnya ilmu umat Islam kepada Islam. Lha ngoten. Iki kula takon jenengan. Mulai tahun mangan panas gak oleh disebul. Ayo. Mulai tahun pinten? Ayo, mulai tahun pinten? Ya semenjak ngaji baru ngerti kan. Sebelumnya nggak ngerti. Wong doyanane mangan bakso. Mangan gitu. Mangan rawon. Mangan kan gitu. Karena nggak ngerti. Nah, setelah kita ngaji baru ngerti. Mulai kapan jenengan kali kula ngerti nek ana wong salat iku gak oleh diliwati ngarepe? Mulai tahun kapan? Durung ngaji ngerti? Gak ngerti. Mulai tahun kapan kalau ada orang salat di depan kita, orang lewat depan kita harus dicegat? Dan masih banyak lagi yang tidak, ya, karena yang kita anggap asing karena ketidaktahuan kita, gitu, asing jadinya karena nggak ngerti kita. Wong saya dulu sholat niku saya masih NU Pak. Anak wong sholat niku tangan ngeten. Nah ustadz kulo sing ngaji kitab Sulam Safina niku ciri nih wong LDII ngono Pak. Nek sholat tangane ngene iki. Oh nek sholat kayak ngene iki jare Pak Yeni. Sholat kepethuk wong sing ngene, langsung batin LDII iki ngono. Soalnya pas ceramah ngono. Allah, begitu kita ngaji ternyata tahiyat itu memang ada syariat yang digerak-gerakkan. Begitu ngaji ya Allah, keliru yang dulu itu kan. Asing gitu, asing. Saya pas ngaji kapan itu, ada ibu-ibu, Ustadz niku salafi nggih. Lek nurut sampean apa? Kaya ya wis ngene salafi ya wis ngene. Nggih Ustaz salafi. Nek nurut sampean apa? Ya salafi. Ya wis aku salafi lah wis tenang. Kenapa aku?
Kok materi ini? Oh, nek materi akidah mangkan ormas saiki gak ono sing bahas masalah akidah, Pak. Gak ono pisan. Oh, sing sampean sing ormas, barangkali sik gabung ormas. Ya, aku takon telu. Siji. Dosa sing paling gede apa? Maksiat sing paling gede apa? Mungkar sing paling mungkar apa? Napa? Syirik. Sepakat? Gak sepakat? Sepakat apa ora? Syirik. Itu pertanyaan pertama. Berarti sik sehat. Soalnya sik ngerti, ngono lho. Soalnya ngerti. Nomor loro, zaman saiki syirik ku sik ana apa ora? Hah? Sing nomor telu, kok gak ono sing bahas kenapa? Kok gak ono sing bahas? Wedi dikei julukan Wahabi, ngono lho. Wis ngerti ora sampean? Di ormas-ormas begitu, pesan sing bahas, pesan. Makanya kalau datang ke masjid-masjid mereka diundang ketepaan saya tak sampai. Dosa besar yang paling besar apa? Syirik. Wah, saya sehat ini. Dolim yang paling dolim apa? Syirik. Wah, bagus ini. Nah, saya seger. Nah, masih ada nggak syirik? Oh, banyak Pak, tambah banyak nih. Nah, terus ono nggak mimbar-mimbar kita, majelis-majelis kita bahas masalah tauhid syirik, terus dijelas no, sing jenis syirik-syirik itu iki lho syirik iku, ono nggak sing bahas no? Boten wonten lho apa? Oh, baru denger-denger. Karena takut dijuluki Wahabi. Soal sing bahas ngono iku mesti Wahabi. Lho enggak, iki realita aja dulu. Bener apa enggak gitu loh. Ojo kesusu, oh dididik enggak, bener enggak saya ngomong ini gitu loh. Oh saya iki mangkel didisikno, Pak. Nah, termasuk ormas-ormas yang dulu katanya Quran Sunnah, saat ini wis gak patek serius ngaji ini, wis gak ketok sunnah bid'ah, wis gak tau dibahas. Pertanyaan nih, bid'ah ini dosa besar apa enggak? Dosa besar. Saiki ono enggak bid'ah itu? Ono, wani enggak ndudono? Ono enggak sing bahas? Gak ono sing bahas. Kenapa? Wahabi. Pokoknya Wahabi, watuk wahing Wahabi. Iya kan? Itu bahasa orang-orang liberal, itu bahasa orang-orang Syiah yang sudah masuk ke ormas-ormas itu. Kenapa? Sebab kalau Wahabi itu ada di ormas-ormas itu, mereka nggak bisa berkembang biak. Mereka nggak bisa hidup, mereka nggak bisa menyebarkan kesesatannya orang liberal, nggak bisa, karena selalu konangan. Itu. Karena kita cermat pakai kacamata dalil kita, ketahuan akhirnya. Nah, supaya tidak ada yang mengetahui, maka isu Wahabi dimasukkan dengan isu-isu yang sangat mengerikan, memecah belah umat. Betul memang, sing syirik ambek tauhid dipisah memang. Dikumpul nang situ budak agama iki. Memecah belah umat betul. Nah, untuk memisahkan antara syirik dengan saiki pertanyaan nih, syirik sampai tauhid itu kudu dipisah apa didadekne situ? Jawaban. Kuwi mecah belah umat Wahabi. Sunnah mbek bid'ah kudu dipisah apa didadekne situ? Wahabi. Kudu dipisah, gak iso didadekne situ, Pak. Ahli bid'ah gak mau mengamalkan sunnah secara utuh. Kudu dicampur dengan bid'ah. Gak bisa, Pak. Itu konsekuensi yang harus kita. Jadi ada 4 tahap di dalam iktisam bil Quran. Ya, ada berapa tahap? Ada 4 tahap di dalam mengamalkan iktisam bil Quran. Pertama apa mau? Nah, PR. Bulan depan tak tanya betul. Sudah melazimi baca Quran apa durung? Nek durung tak setrap ning kene sampean. Wis bah sampean ngaji orang ngaji. Nek gak ngono gak dadi-dadi ngen. Ya. Udzur Ustaz. Waktu ini sapa Ustaz Rob? Afwan udzur ini. Nggih, ibu-ibu diingatkan suaminya ya, supaya suaminya disayang oleh Allah. Ya, supaya suaminya dijaga oleh Allah, supaya anak-anaknya dijaga oleh Allah, istrinya dijaga, Pak, diingatkan supaya selalu baca
Quran. Nanti sampai kandani, kowe nek maca Quran, insyaallah istriku cuma kamu. Ngono. Tapi kalau kamu membaca Quran, harapan ada 2 gitu. Langsung tilawah Quran insyaallah. Damel cek mboten anu Pak jenengan dengan saya biar nggak sembrono. Kalau orang sudah terbiasa malas dituruti, akhirnya terbiasa kita jauh dengan dan itu keras hati kita nanti. Semakin keras itu tidak baik. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Untuk materi akan datang kita membahas tentang pertama fawaid bi i'tisam bil Quran. Faidah-faidah berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan yang kedua akan kita bahas tentang akhtar ya min i'radil Quran. Bahaya dari berpaling dari Al-Quran. Jadi ada 2 pembahasan di bulan yang akan datang insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.